Afghanistan, sebuah negara di jantung Asia Tengah, bagian dari wilayah bersejarah Khurasan Raya, kini tengah berusaha bangkit dari keterpurukan panjang setelah lepas dari cengkraman Amerika Serikat. Namun, di tengah upaya untuk bangkit, negeri ini kembali diuji. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Provinsi Kunar pada 31 Agustus 2025. Ribuan warga kehilangan nyawa dan ribuan bangunan rata dengan tanah. Afghanistan, yang kini berada di bawah kendali Taliban, sangat membutuhkan uluran tangan dunia. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara datang untuk menolong warganya yang menjadi korban bencana. Kabar duka itu pun sampai ke Indonesia. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, lembaga kemanusiaan berbasis medis, segera bertindak. 4 relawan dikirim untuk membawa amanah bantuan dari masyarakat Indonesia ke tanah Afghanistan. Untuk misi Afgan kali ini kita akan berangkat menuju tempat di sebuah daerah di Afghanistan, yaitu daerah Kunar. Mereka mengalami gempa bumi yang 6 skala Richter dan sekarang begitu banyak kerusakan yang dialami oleh Kunar, daerah Kunar di sana. Dan kita terpanggil dari MERSI, alhamdulillah kita juga sudah dapat izin yang begitu kuat dari pemerintah di sana, dan insya Allah ini kita akan berangkat bersama dengan anestesi, dokter anestesi, ada perawat, dan juga ada dokter umum. Nanti kita akan lihat sembari melakukan kegiatan medis, kita akan juga melakukan asesmen apa-apa saja, apakah perlu ada tambahan tim medis berikutnya atau tidak. Perjalanan panjang pun dimulai. Dari Jakarta menuju Dubai, Uni Emirat Arab, kemudian dilanjutkan ke Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah transit 5 jam di Dubai International Airport, pesawat yang membawa tim MERSI kembali mengudara selama 3 jam sebelum mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Kabul. Di Kabul, tim disambut hangat oleh relawan lokal MERSI, Sadiq Akbari, yang menjadi mitra kerja di lapangan. Pemirsa, setelah menempuh penerbangan panjang selama kurang lebih 10 jam, tim relawan Medical Emergency Rescue Committee pagi ini akhirnya tiba di Bandara Internasional Kabul, Afghanistan. Rencananya tim MERSI akan berada di Afghanistan selama 2 pekan ke depan untuk melaksanakan misi kemanusiaan di sejumlah lokasi yang terdampak gempa pada akhir Agustus lalu. Hari pertama di kota Kabul digunakan untuk menyusun rencana kegiatan selama 2 pekan ke depan. Beberapa wilayah terdampak bencana masuk ke dalam daftar prioritas untuk penyaluran bantuan. Keesokan harinya, tim mulai bergerak. Sebanyak 500 lembar selimut dibeli dari pasar lokal di Kabul, disusul dengan 500 paket sembako berisi beras, minyak, tepung, kacang-kacangan, dan garam. Semuanya hasil donasi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung mobilitas, tim pun mencari kendaraan sewa untuk misi kemanusiaan ke Provinsi Kunar dan Nangarhar. Proses tawar-menawar berjalan alot. Namun akhirnya, Sadiq berhasil mendapatkan harga terbaik untuk sewa mobil selama 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 25 September
tim Mercy sedang berada di salah satu terminal untuk merental mobil menuju Kabul ke Jalalabad, di mana jarak tempuhnya berkisar 160 kilo atau berkisar 3 jam. Terima kasih, mohon doanya. Hari ini perjalanan berlanjut menuju ke kota Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar, sekitar 160 km dari Kabul. Rute yang ditempuh melewati Grand Trunk Road, jalur legendaris yang membentang dari Asia Selatan hingga Asia Tengah. Jalanan berliku menuruni lembah Sungai Kabul, diapi tebing-tebing batu tinggi yang memukau sekaligus menegangkan. Setelah 3 jam perjalanan, tim akhirnya tiba di Jalalabad, kota strategis di timur Afghanistan yang menjadi penghubung antara Kabul dan perbatasan Pakistan. Kota inilah yang akan menjadi markas utama tim Mercy selama menjalankan misi kemanusiaan di Provinsi Kunar. Usai beristirahat semalam, esok harinya tim bergerak ke Asadabad, ibu kota Provinsi Kunar. Tujuannya mengurus izin resmi untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Tim bertemu Wakil Gubernur Provinsi Kunar, Maulawi Abdullah Haqqani, yang menyambut kedatangan relawan Indonesia dengan penuh apresiasi. Tak hanya itu, tim juga diterima oleh Gubernur Provinsi Nangarhar, Maulawi Azizullah Mustafa, di kantor Gubernur Nangarhar. Ia pun menyampaikan terima kasih atas bantuan dari rakyat Indonesia. Dengan izin otoritas setempat, tim Mercy akhirnya bergerak menuju ke lokasi terdampak gempa di distrik Chowki, Provinsi Kunar. Tujuan pertama, melakukan survei awal jumlah penduduk terdampak dan kebutuhan bantuan di tiap desa. Kami relawan Mercy telah sampai di Provinsi Kunar, tepatnya di distrik Chowki, daerah atau desa yang terkena goncangan gempa 6 skala Richter pada Agustus lalu. Di samping saya terdapat desa atau sisa-sisa reruntuhan yang terkena kemarin akibat gempa. Kami relawan Mercy akan mencoba untuk melakukan asesmen awal bagian mana atau daerah-daerah mana yang tepatnya dapat kami berikan bantuan berupa obat-obatan ataupun bahan pangan serta selimut. Setibanya di lokasi, warga menyambut hangat kedatangan tim, meski mereka datang tanpa membawa bantuan fisik. Harapan terpancar dari wajah mereka bahwa esok hari bantuan dari saudara jauh di Indonesia benar-benar akan tiba. Keesokan harinya, Senin 29 September 2025, truk bantuan berisi paket sembako dan selimut mulai bergerak dari distrik Chowki. Di depan, mobil tim Mercy memimpin perjalanan. Di belakang, truk logistik mengikuti perlahan melewati jalanan pegunungan yang sempit dan menanjak. Satu sisi tebing curam, sisi lainnya jurang menganga. Perjalanan penuh risiko, tapi semangat kemanusiaan membuat langkah tak surut. Dalam perjalanan, tim harus berhenti sejenak. Otoritas setempat dan komite daerah meminta pertemuan untuk memastikan mekanisme distribusi bantuan berjalan aman. Awalnya, mereka meminta agar bantuan hanya disalurkan di posko utama untuk mencegah kericuhan. Namun tim Mercy bersikeras agar bantuan diserahkan langsung ke desa-desa terdampak agar benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan. You know, we come to here because in Islam, al-mu'min wal-mu'minu yasuddu ba'duhu ba'dan. You know, the mu'min and another mu'min like the bag.
make a store. So we come to here and bring the donation from Indonesian people. Setelah diskusi panjang, akhirnya pihak komite memberikan izin. Dengan satu syarat, distribusi harus dilakukan di bawah pengawalan anggota Taliban. Misi kemanusiaan pun siap dilanjutkan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan berliku, akhirnya tim Mercy tiba di Desa Amrai, Distrik Chowki. Salah satu titik utama pendistribusian bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Otoritas tempat menetapkan 80 kepala keluarga penerima bantuan. Angka ini mewakili ratusan jiwa, sebab dalam satu rumah di wilayah ini seringkali tinggal 2 hingga 3 keluarga. Sebanyak 80 paket sembako dan selimut mulai diturunkan dari truk. Warga yang tinggal di lereng pegunungan dipanggil satu persatu ke dataran atas untuk menerima bantuan. Dengan pengawalan dan bantuan anggota Taliban setempat, proses distribusi berjalan tertib dan lancar tanpa kericuhan, tanpa rebutan. Setelah Desa Amrai, perjalanan berlanjut. Tim Mercy bergerak dari satu desa ke desa lainnya, Serai, Bandizu, Gandizo, Nasapah, Kambir, dan Kandra, 7 desa yang semuanya terdampak gempa hebat. Sebanyak 425 paket bantuan berhasil disalurkan secara langsung ke tangan warga. Sementara, 75 paket tambahan diserahkan kepada komite lokal untuk dibagikan kepada keluarga yang belum sempat terdata. Namun misi kemanusiaan Mercy tak berhenti di situ. Alhamdulillah, pada sore hari ini Mercy sudah melakukan distribusi bahan-bahan pangan, selimut sebanyak 163 untuk desa Nasafa, Kandaro, dan Kumbara. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah memberikan bantuan sebanyak 80 paket, yaitu terdiri dari selimut dan juga bahan makanan. Terlihat sekali begitu banyak antusias masyarakat di distrik ini karena kita tahu bahwa begitu banyak mereka kekurangan dan mereka mau berlelah-lelah dan bersusah payah untuk sampai ke tempat ini. Dan kita tahu ada sekitar 10 bahkan bisa sampai 15 menit untuk sampai ke tempat pendistribusian. Tim juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak korban gempa, menghibur mereka dengan permainan sederhana, tawa, dan hadiah kecil berupa coklat serta permen. Di tengah reruntuhan dan duka, seulas senyum anak-anak itu menjadi simbol harapan yang tumbuh kembali. Usai pendistribusian di Kunar, tantangan baru muncul. Selama 48 jam sejak sore hari, tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2025, jaringan internet di seluruh Afghanistan terputus. Komunikasi dengan Jakarta terhenti total, namun semangat tim tidak padam. Tanpa koneksi, mereka tetap melanjutkan agenda yang telah disusun. Pada 30 September 2025, Mercy menyerahkan 15 kotak obat-obatan kepada Rumah Sakit Regional Nangarhar, rumah sakit rujukan terbesar di wilayah timur Afghanistan. Pihak rumah sakit menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan medis dari Indonesia yang datang tepat saat persediaan obat menipis. Di hari yang sama, sisa 75 paket bantuan logistik diserahkan secara simbolis kepada komite daerah untuk diteruskan kepada warga yang membutuhkan di Provinsi Nangarhar dan Kunar. Rabu 1 Oktober 2025, internet belum juga pulih. Hari pun diawali sarapan sederhana dengan naan atau roti, telur rebus, omelet, dan makanan kemasan yang dibawa dari tanah air. Kesederhanaan itu menjadi pengingat
bahwa misi kemanusiaan bukan tentang hanya memberi, tapi juga belajar bertahan dalam keterbatasan. Tanpa koneksi digital, tim mencoba menghibur diri dengan bernyanyi di perjalanan menuju ke kamp pengungsian warga distrik Nurgal. Tawa kecil di dalam mobil menghangatkan suasana di tengah perjalanan. Meski nggak ada internet, relawan Mercy tetap happy dalam perjalanan menuju Kunar untuk mendistribusikan bantuan kepada warga Kunar. Setelah 1 jam perjalanan, tim tiba di salah satu posko pengungsian. Ratusan warga kini tinggal di tenda-tenda darurat karena rumah mereka hancur rata dengan tanah akibat gempa. Kedatangan tim Mercy disambut penuh harap. Sebanyak 500 paket makanan siap saji berisi nasi, roti, daging, sayur, dan air mineral dibagikan. Warga mengantre dengan tertib di samping kendaraan logistik di bawah terik matahari yang mulai meninggi. Selain bantuan pangan, tim juga menyerahkan 1 tas darurat medis berisi alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol untuk pos kesehatan setempat. Ya, alhamdulillah tim Mercy sudah sampai di klinik di daerah Kunar, dan di sini kami alhamdulillah bisa memberikan bantuan berupa paket makanan untuk pasien yang dirawat di sini ataupun berobat jalan, dan juga kami memberikan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan gula darah, asam urat maupun kolesterol. Berapa banyak yang diberikan? Terdiri dari 2 alat dan masing-masing itu ada kurang lebih 3 dari jenis masing-masing pemeriksaan. Dengan tersalurkannya seluruh bantuan, misi kemanusiaan Mercy di Provinsi Kunar pun resmi selesai. Namun perjalanan kemanusiaan mereka belum berakhir. Afghanistan adalah negeri yang akrab dengan guncangan bumi. Negara ini berdiri di atas pertemuan 2 lempeng besar, Eurasia dan India, di kawasan pegunungan Hindu Kush, salah satu zona seismik paling aktif di dunia. Sebelum gempa besar yang melanda Kunar pada Agustus 2025, bencana serupa juga mengguncang wilayah Herat pada Oktober 2023. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Dalam misi kali ini, tim Mercy juga menyempatkan diri menuju ke Provinsi Herat untuk menyalurkan 500 selimut kepada warga di distrik Zindajan. Bantuan ini menjadi amat berarti karena sebentar lagi Afghanistan akan memasuki musim dingin saat suhu malam hari bisa turun hingga di bawah 0 derajat. Seperti inilah kencangnya hembusan angin di desa Zindajan, Herat, Afghanistan. Desa yang sempat terdampak gempa pada tahun 2023 lalu. Di desa ini kembali relawan dari Indonesia memberikan bantuan berupa selimut karena sesaat lagi atau tak lama lagi desa ini akan segera memasuki musim dingin. Penyaluran dilakukan bersama dengan pihak manajemen penanggulangan bencana Provinsi Herat dan kepala desa setempat. Keduanya menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan solidaritas dari masyarakat Indonesia. He says, Alhamdulillah, yes, this is a very good project because, as you know, these villages in Zindajan are located in the north part of Herat, and north part of Herat is usually very cold. These people, after a devastated earthquake, are very poor.
they had everything, they had animals, but now they don't have, they are very poor. And this is good that you help them with the blanket, because as you know, the winter is very near, so it would be a big help. Even one part of their family can use that blanket, and it will be useful. Setelah seluruh rangkaian misi kemanusiaan selesai, tim Mercy kembali ke Kabul. Di ibu kota, mereka diterima oleh kuasa usaha ad interim atau KUAI KBRI Kabul, Nanda Avalis. Dalam pertemuan hangat itu, pihak KBRI menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras tim Mercy yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui aksi nyata kemanusiaan. Bantuan dari rakyat Indonesia bukan hanya meringankan beban korban gempa, tetapi juga mempererat hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Afghanistan. Kami bergembira menyambut baik adanya ekspresi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa antara bangsa Indonesia dengan bangsa Afghanistan senantiasa ada kedekatan, dan tentunya bahasa kemanusiaan adalah bahasa universal yang tidak mengenal sekat, dan kehadiran dari putra-putra Indonesia yang berhimpun dalam wadah kemanusiaan termasuk dari Mercy merefleksikan persaudaraan dan kedekatan itu. Dari lereng-lereng Hindu Kush hingga tenda-tenda pengungsian, misi ini membuktikan satu hal, bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara, ras, maupun keyakinan. Selama masih ada kepedulian, masih ada harapan. Dan selama masih ada tangan-tangan yang terulur, dunia akan selalu menemukan caranya untuk sembuh.